soal ini kita lihat. PT Nusantara 1 tahun 2019 menerima dan memperoleh penghasilan itu sebagai berikut. Jadi ternyata perusahaan ini punya penghasilan di negara X, negara X, negara X, di negara Y, di negara Z. Di negara X memperoleh penghasilan usaha 1 miliar. Dan di sana dikenai PPh 300 juta. Oke, 1 miliar. Di sana kena PPh, ya Pak, PPh-nya sana lah ya. Dikenakan pajak 300 juta. Di negara Y, itu dapat penghasilan bunga 3 miliar. Ya. Dan di sana ada P3B, perjanjian penghindaran pajak berganda, atau kesepakatan tax treaty antara Indonesia dan negara Y. Tax treaty itu apa? Jadi dosen kalian mungkin ahli banget di situ ya. Beliau background-nya apa ya? Nggak usah bahas orang lain lah, kita belajar aja. P3B itu perjanjian antara Indonesia, perjanjian antara Indonesia dan negara Y. Kayak gini, hei negara Y, hei negara Indonesia, jadi mereka ngobrol gitu ya. Indonesia ngomong, hei negara Y, di negaramu kan kamu kalau motong peraturan pajak domestiknya kan mana ya di situ ya, misalkan 15% ya kalau badan kena 15%. Tolong dong kalau orang Indonesia atau negara Indonesia di sana jangan dikenakan 15%. Kasihan kan kita berteman gitu. 10% aja ya. Ya udah boleh. Tapi kayak gitu juga ya, Indonesia kalau ada negara saya di warga saya di tempatmu jangan kena 25%, kan tarif pajak kita 20%. Kena yang kurangi deh 20% gitu. Ya, jadi itu kesepakatan antar negara. Nah, ternyata P3B Indonesia dengan negara Y itu mengatakan bahwa kalau orang Indonesia atau negara badan Indonesia di negara Y itu kenanya itu 10% saja. Jangan 15% gitu. Udah ada perjanjian seperti itu. Dan itu mengikat dan berlaku lex spesialis terhadap undang-undang domestik masing-masing. Maksudnya lex spesialis adalah bisa dalam tanda petik loh ya, mengalahkan undang-undang PPh atau mengalahkan undang-undangnya sana. Gitu. Jadi ini lex spesialisnya undang-undang perpajakan di masing-masing negara. Tapi atas penghasilan bunga tersebut, jadi Indonesia terima penghasilan bunga 3 miliar, tetapi ternyata PT Nusantara 1 ini kenanya Nusantara 1 itu ternyata kenanya 450 juta dipotongnya. Ini kan berarti nggak 10%, berapa persen tuh? 15% ya, 15%. Berarti berlaku tarif di sana. Padahal P3B-nya 10%. Di negara Z, PT Nusantara 1 menderita kerugian penjualan harta 250 juta. Kerugian di luar negeri tidak boleh dibawa ke Indonesia. Nah, itu salah satu klausulnya. Penghasilan neto dalam negeri 4 miliar. Oke, baik. Kemudian, di soal ini ditunjukkan banyak hal. Udah dihitungin ini, soal ini baik sekali yang bikin gitu ya. Memuji diri sendiri boleh lah ya. Gitu. Ini saya ikut bikin ya. Jadi udah diberikan nih, di negara E penghasilan usahanya nih summary-nya kan nih 1 miliar, di negara Y 3 miliar, di negara Z bahkan ditulis tuh nggak boleh gitu kan, nggak boleh sini, nggak boleh jadi pengurangan jadi 0. Maka luar negerinya penjumlahannya 4 miliar. Ini udah enak banget nih soalnya. Nah, penghasilan itu dalam negeri 4 miliar dari mana? Udah dari sini. Nah, maka penghasilan neto luar negerinya 8 miliar. Totalnya penghasilan netonya 8 miliar. Bahkan sudah disebutkan ini sudah neto fiskal, artinya sudah sesuai ketentuan perpajakan nih. Kata-kata ini berarti sudah sesuai dengan perpajakan. 8 miliar. Kemudian penghasilan kena pajaknya 8 miliar dari mana? Sama dan atasnya. Berarti tidak ada kompensasi kerugian dari tahun sebelumnya. Itu maknanya seperti itu. PPh terutang dihitungin. Kalian nggak perlu ngitung. Di soal ini loh ya, kalau soal lain kemudian suruh ngitung ya kalian hitung gitu. Udah diketahui 2 miliar. Dari mana? Oh ini berarti 25% kalikan 8 miliar. Kalian kemudian berpikir, loh kenapa 25%? Bukankah bisa 12,5%? Atau bisa juga
12,5% dan 25% ya, karena dapat fasilitas itu. Nah, kalian nggak usah bingung-bingung lah gitu ya. Ini berarti omsetnya sudah, asumsinya sudah di atas 50 miliar gitu. Dan masuk akal karena keuntungannya aja sudah 8 miliar. Ini ya, ini keuntungan nih. Berarti omsetnya mungkin pantas kalau di atas 50 miliar. Jadi ini sudah ikutin saja. Dia 25%. Nah, informasi PPh terutang, informasi penghasilan kena pajak ini diperlukan dalam menentukan berapa kredit pajak luar negeri yang bisa dikreditkan di dalam negeri. Nah, jadi kalau pertanyaannya, hitung kredit pajak luar negeri yang dapat dikreditkan pada tahun 2019, itu syaratnya kita harus tahu dulu penghasilan kena pajak dan PPh terutang. Kalau ini belum tahu, mustahil kita bisa menghitung kredit pajak luar negeri yang dapat dikreditkan. Ini satu-satunya kredit pajak yang berbeda dengan kredit pajak dalam negeri. Kalau kredit pajak dalam negeri kan dipotong berapa, ya itu menjadi kredit pajak. Kalau luar negeri enggak, harus dibandingkan dulu. Oke, mari kita hitung cara menghitung kredit pajak luar negeri yang dapat dikreditkan. Pertama, kita harus mengidentifikasi 3 hal. Kita hitung ya dari negara X, dari negara X dulu, negara X, dan dari negara Y. Negara Z kan kita nggak pertimbangkan ya, negara X dan negara Y. Nah, yang pertama itu adalah real dipotongnya berapa? Nyata-nyata dipotong, real dipotong. Di negara X itu ternyata ini ya 300 juta, kita tulis 300. Di negara Y berapa? Di negara Y 450. Ini yang real nyata-nyata dipotong ya. Kemudian yang kedua, kita hitung berapa seharusnya P3B ada P3B apa enggak? Kalau ada P3B di negara tersebut, kalau ada, berapa seharusnya dia dipotong? Ini P3B. Di negara X itu tidak ada, ya, tidak ada P3B. Berarti P3B-nya nggak ada. Berarti ini kolom ini nggak perlu dipertimbangkan, Atau bisa juga kalau nggak ada P3B ya udahlah ikutin angkanya jadi sama dengan 300, sama dengan nyatanya. Tapi kalian boleh tidak ada P3B. Yang Y ada P3B. Nah, P3B-nya harusnya 10%. 10% itu berarti harusnya 300 juta. Maka ini harusnya 300. Tuh. Nah, tadi udah ketemu dua kelompok. Kelompok satu, kelompok dua. Satu lagi. Kelompok ketiga adalah jumlah tertentu. Tertentu itu adalah perbandingan antara, tertentu ini cara itu adalah berapakah penghasilan luar negerinya dibagi penghasilan kena pajak dikalikan PPh terutang. Itu rumusnya seperti itu. Maka untuk X itu jumlahnya berapa, taruh di sini. Penghasilan luar negerinya berapa? Dari negara X adalah 1 miliar, berarti 1 dibagi penghasilan kena pajaknya sudah dihitungkan di sini 8 miliar, 8 dikalikan dengan PPh terutang. PPh terutang ini berarti 2. PPh terutang total ya, total satu perusahaan. Sama dengan 1/8 kalikan 2 sama dengan 1/4. Benar ya? Ya, sama dengan berarti 250 juta. Oke, ini ketemu jumlah tertentu yang merupakan proporsi antara proporsi dari PPh terutang gitu. 250 juta. Yang Y sama juga, berarti penghasilan luar negeri Y adalah 3 miliar, berarti 3 dibagi penghasilan kena pajak perusahaan tersebut totalnya 8 ya, dikalikan dengan 2 berarti 6/8, 3/4, 750 juta. Nah, jadi ada 3 angka.
angka 1 realnya berapa, angka 2 P3B-nya harusnya berapa. Jadi yang 2 itu khayalan loh ya, yang seharusnya saja. Yang ketiga juga angka proporsi yang sengaja dimunculkan sebagai pembanding. Yang ketiga itu 250, yang di Y 750. Jadi saya nanti. Maka angkanya ada 1 ini atau tidak ada gitu ya, sama ini. Pembandingnya ya 3 ini, terus ini 450, 300 dan 700. Nah, berapakah kredit pajak luar negeri yang boleh dikreditkan? Ternyata adalah dengan ngitungnya per negara. Negara X dulu berapa? Negara X. Dan negara Y berapa? Masing-masing dulu. Caranya adalah cari yang paling kecil dari 3 lingkaran ini. Ini karena silang berarti tidak perlu diperhitungkan. Berarti cukup yang ini dan yang ini. Berarti negara X yang terkecil adalah 250, maka yang boleh dikreditkan adalah 250. Di negara Y yang terkecil dari 3 ini adalah 300, maka 300. Maka yang boleh dikreditkan di negara X adalah 250, dari negara Y adalah 300. Itu jawabannya, total 550. Sampai sini silakan ada yang mau dikonfirmasi tentang tata cara menghitung kredit pajak luar negeri.